Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan mencoba menyajikan ringkasan implementasi kurikulum Merdeka untuk jenjang SMP dan MTS. Ini bisa jadi ringkasan bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP dan MTS dalam menghadapi kurikulum Merdeka sebentar lagi. Bapak Ibu, perkenalkan kami dari Catatan Guru Muda. Selain mengelola channel ini juga mengelola beberapa channel YouTube. Kalau Bapak Ibu nanti mengajar di jenjang SMP atau Bapak Ibu atau siswa-siswa, nanti bisa berkunjung di YouTube kurikulum SMP. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin pesan PowerPoint ini untuk kegiatan EPLS atau pelatihan, kami sudah menyediakan beberapa PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA yang kami tulis di sini. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama tentang kebijakan umum kurikulum Merdeka. Ada 4 kebijakan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial. Yang kedua adalah pengembangan soft skill. Kemudian adanya fleksibilitas baik untuk sekolah, guru, dan untuk siswa. Yang pertama nanti pada kurikulum Merdeka pembelajarannya adalah fokus pada materi esensial. Artinya kita nanti sebagai guru harus mampu mengetahui mana materi pokok dalam suatu tujuan pembelajaran. Karena untuk kurikulum Merdeka nanti materinya dipangkas sampai 30%. Supaya apa? Supaya kita tidak sama seperti dulu. Kita terlalu mengejar materi, terlalu banyak muatan kurikulum sehingga kita mengajarnya itu tidak bebas. Yang penting itu materinya habis. Anak paham tidak paham, pokoknya materi harus saya habiskan. Nah, nanti pada kurikulum Merdeka kita diminta untuk pembelajaran nanti secara mendalam. Kita cari materi esensial, kita mengajarnya nanti bisa mendalam agak lama sama siswa-siswa kita di kelas, sehingga kita nanti bebas untuk menerapkan banyak strategi, tidak dituntut muatan kurikulum yang terlalu padat, sehingga pembelajaran nanti benar-benar bisa mendalam, bisa relevan. Yang penting nanti adalah mengajarkan tentang literasi dan numerasi. Ampun salah paham, literasi ini tidak berhubungan dengan bahasa Indonesia, numerasi tidak hanya berhubungan dengan matematika, tapi semua mata pelajaran nanti bisa berhubungan, bisa mengajarkan tentang literasi dan numerasi. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita nanti insya Allah menjadi guru lebih enak. Kita berhak untuk menerapkan banyak strategi supaya seru pembelajarannya, anak-anak senang, mendalam, semua siswa nanti mengalami pembelajaran. Semua siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai kecepatan masing-masing. Karena nanti mengajar kita fokusnya adalah tentang siswa. Kita paham di kelas itu siswa itu berbeda-beda kecepatannya, berbeda-beda cara belajarnya, sehingga nanti pada kurikulum Merdeka kita nanti juga menyediakan kesempatan seperti itu yang biasa disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk karakteristik yang kedua, nanti banyak sekali fleksibilitas pada kurikulum Merdeka. Jangan disalahpahami, fleksibilitas artinya bukan pemaksaan. Pemerintah hanya memberi celah, memberi kesempatan untuk guru sekolah yang ingin melakukan inovasi gitu ya. Tapi kalau kita kepengen seperti biasa seperti ini juga diperbolehkan. Ya, tapi pemerintah memberi kesempatan, fleksibilitas kepada guru, kepada sekolah untuk berinovasi, membuat kebijakan sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nah, fleksibilitas itu ada beberapa. Yang pertama, nanti sekolah berhak untuk menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Gitu ya. Yang pengen kekhasan tentang agama nanti bisa dimasukkan materi tentang agama. Yang pengen membuat kekhasan tentang wisata misalkan nanti bisa memasukkan kurikulum tentang wisata. Pemerintah menetapkan kebijakan pokok, nanti untuk operasional satuan pendidikan nanti sekolah berhak untuk menyusunnya sendiri. Kemudian yang kedua, jam pelajaran disusun per tahun bukan per minggu. Kalau dulu matematika misalkan 3 jam, berarti ya seminggu 3 jam terus. Tapi nanti di kurikulum Merdeka ada fleksibilitas. Sekali lagi Bapak Ibu, fleksibilitas artinya bukan pemaksaan. Kalau sekolah jenengan kepengen seperti biasanya seminggu ya 3 jam, 3 jam, 3 jam, monggo. Tapi pemerintah memberi fleksibilitas disusunnya per tahun. Artinya misalkan kita kepengen, oke di semester 1 ini MTK kami ajarkan 6 jam full, tidak usah 3 jam. Nanti biar cepat habis anak fokus matematika boleh. Berarti nanti di semester kedua tidak ada matematika. Gitu ya.
Itu artinya adalah fleksibilitas, tapi ketika kita kepengen seperti biasa, iya silahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal dan kecepatan belajar siswa. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya nanti guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa gitu ya. Jadi bisa jadi sekolah A dengan sekolah B nanti berbeda urutan mata pelajarannya. Dalam menyusun ATP, dalam menyusun modul ajar, nanti guru diberi kewenangan untuk menyusun sesuai dengan kondisi anak didiknya gitu ya. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang bisa jadi berbeda urutan pembelajarannya. Tapi kalau misalkan sama, boleh fleksibilitas itu memberi kesempatan. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran disusun per fase bukan per tahun. Kalau di kurikulum dulu namanya KIKD itu sudah ditetapkan. Oke, kelas 1 KIKD-nya ini, kelas 2 KIKD-nya ini, kelas 9 KIKD-nya ini. Tapi nanti di kurikulum Merdeka menyusunnya bukan per tahun, bukan per kelas, tetapi per fase. Di mana sudah kita pahami semuanya bahwasanya fase pada kurikulum Merdeka itu ada 6, ada 7, yang satu itu fase fondasi untuk PAUD. Kemudian fase A untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B untuk kelas 3 dan 4 SD, fase C untuk kelas 5 dan 6, kemudian fase D itu full. Jadi nanti kalau di SMP fasenya hanya ada satu. Jadi capaian pembelajaran itu disusunnya hanya satu tok. Matematika capaian pembelajaran jadi satu. Nah, nanti tugas guru adalah membedah mana yang untuk kelas 7, mana yang untuk kelas 8, dan mana yang untuk kelas 9. Kenapa dibuat fleksibilitas? Supaya sekolah itu bisa menentukan urutannya sendiri, mana yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, bisa menentukan sendiri. Tapi kalau bingung, pemerintah sudah menyediakan buku, Bapak Ibu. Bukunya disusunnya per kelas. Oh, kelas 7 bukunya ini. Kalau kita nanti masih bingung, kita pakai buku itu saja. Nah, di buku itu sudah ada TP-nya, sudah ada tujuan pembelajarannya, sudah ada alurnya, bahkan sudah ada contoh modulnya. Jadi sekali lagi fleksibilitas itu bukan sesuatu yang menakutkan, hanya kesempatan. Pemerintah memberikan celah sekolah yang ingin berinovasi. Tapi kalau kepengen sudah disusunkan, sudah ada melalui buku siswa dan buku guru. Gitu ya. Berarti nanti kelas 7 sudah ada urutannya, ada di buku guru itu sudah ada semuanya. Kemudian fase E untuk kelas 10 SMA, dan terakhir fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan soft skill. Nah, kita tahu semuanya bahwa skill itu ada dua, ada hard skill, ada soft skill. Lah nanti pada kurikulum Merdeka ini juga sama seperti kurikulum 2013 kemarin. Ada sikap, pengembangan sikap dan karakter. Lah ini nanti kurikulum Merdeka lebih dikuatkan. Yang dikembangkan bukan hanya hard skill saja, tetapi soft skill. Kalau hard skill itu berhubungan dengan teknis, bisa komputer, bisa matematika, bisa bahasa Inggris, itu hard skill. Tapi kalau soft skill itu hubungannya dengan sikap, berani, tanggung jawab, disiplin, itu soft skill. Dan nanti pada kurikulum Merdeka lebih ditekankan kepada pengembangan soft skill siswa. Soft skill yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi zamannya, untuk menghadapi abad 21. Nah, untuk ini kami sudah sertakan di video kemarin. Insya Allah menarik Bapak Ibu. Nah, karena pemerintah itu ingin sekali mengembangkan soft skill siswa, makanya nanti pada kurikulum Merdeka ada alokasi waktu khusus untuk pengembangan soft skill ini, yaitu melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang namanya P5, disingkat P5. Itu nanti 20-30% jam pelajaran dipotong untuk pembelajaran P5 ini. P5 sudah terpisah dari intrakurikuler, tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran lagi. Nah, nanti tujuan utamanya ya tadi pengembangan soft skill siswa, karakter siswa yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu dirumuskan dalam sebuah kalimat, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kita nanti sebagai guru dianggap berhasil, dianggap sukses, sekolah dianggap berhasil oleh sistem pendidikan nasional, itu ketika bisa mencetak pelajar seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini. Pelajar sepanjang hayat. Nah, artinya siswa itu senang dengan sekolah. Dia itu belajar itu bukan hanya ketika pakai seragam. Belajar itu tidak
ketika bersekolah saja, nanti ketika lulus, nanti ketika dia sudah berkarya, nanti mereka tetap mau belajar. Kenapa mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat? Nah, selamanya mereka selalu butuh ilmu, senang dengan ilmu, senang dengan pengetahuan, sehingga dia selalu belajar dimanapun dia berada. Jadi PR kita nanti ketika mengajar siswa itu bagaimana siswa itu tertarik dengan sekolah, tertarik dengan ilmu, senang dengan belajar. Nah, supaya nanti mereka benar-benar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, inilah menjadi visi pendidikan nasional Indonesia, mencetak pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ketika nanti anak-anak sudah senang belajar, sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentu mereka nanti akan punya kompetensi, dan kita latih karakternya tadi, soft skill-nya tadi, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ini yang pertama, tetap anak harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Baru nanti berkebinakaan global. Terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, untuk memahami dimensi ini, Bapak Ibu bisa pelajari di video yang lain. Yang jelas 6 dimensi ini disusun itu bukan sembarang disusun, tetapi sudah disesuaikan dengan kompetensi abad 21 dengan menjaga kekhasan Indonesia. Jadi ketika kita nanti mengajarkan profil pelajar Pancasila, otomatis di situ anak sudah dikembangkan karakter abad 21 plus dengan kekhasan keindonesiaan. Kemudian kalau di madrasah itu ada tambahan lagi namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, kenapa ada ini? Karena Kemenak memang ada program strategis, yaitu kepengen semua pemeluk agama di Indonesia meskipun agamanya berbeda tapi tetap bisa bergaul secara positif, bisa saling membantu dalam artian bermasyarakat, tidak saling bermusuhan ya. Sehingga profil pelajar rahmatan lil alamin ini dinarasikan dengan kata ini, kalimat ini. Pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, serta beragama secara moderat. Nah, moderat ini Bapak Ibu, moderat ini tawasud, di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Di mana nilai dari moderasi beragama pelajar rahmatan lil alamin itu ada 10 ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini sudah kami jelaskan tersendiri di video yang lain. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya pada kurikulum Merdeka pemerintah itu ingin sekali siswa-siswi itu berkembang soft skill-nya. Sehingga nanti penanaman soft skill tadi, profil pelajar Pancasila itu ditanamkan dalam 3 kegiatan plus 1. Nah, yang pertama di kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan kokurikuler, tambah 1 yaitu budaya madrasah. Pembiasaan madrasah itu juga membiasakan tentang soft skill tadi, soft skill yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, intrakurikuler yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran reguler seperti biasa kita ngajar mata pelajaran kita di kelas, itu intrakurikuler. Nah, di situ jangan lupa Bapak Ibu guru, jangan hanya sekedar menjejali info kepada anak, jangan hanya sekedar menuntut anak untuk hafal isi dari buku. Tetapi bagaimana lewat pembelajaran kita, anak-anak kita itu nanti juga berkembang soft skill-nya. Lewat pembelajaran matematika bisa mengajarkan berpikir kritis, kerjasama melalui pembelajaran kelompok. Nah, itu nanti semuanya kita ajarkan di situ, bukan fokus pada bagaimana siswa menghafal isi buku saja, gitu ya. Kemudian ekstrakurikuler yaitu pembelajaran sesuai minat, ini di luar jam pelajaran. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, saking inginnya pemerintah itu mengembangkan soft skill siswa, maka nanti ada alokasi khusus berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana P5 ini sudah tidak ada hubungannya dengan pelajaran, sudah tidak ada hubungannya dengan kegiatan intrakurikuler. Nanti bahkan fokusnya itu bukan bagaimana siswa itu produknya bagus-bagus, itu bukan. Sekali lagi fokusnya ya tadi pengembangan profil siswa. Kalau pengen membuat produk yang bagus nanti bisa lewat mata pelajaran yang lain. Khusus untuk P5 ini nanti fokusnya itu bagaimana siswa itu berkembang profil pelajar Pancasilanya. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu, jangan sampai kita malah fokusnya bagaimana anak itu membuat produk yang bagus. Itu nanti bisa mapel prakarya atau yang lainnya. Khusus P5 ini nyuwun tulung nanti adalah fokusnya bagaimana anak berkembang karakter misal kerjasamanya misalnya. Nah, nanti bisa
sesuai tujuan yang kita tetapkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di alur perkembangan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk struktur kurikulum di SMP. Ini ya, sama seperti tahun kemarin Bapak Ibu, tapi nanti ada tambahan ini, informatika. Nah, nanti informatika menjadi mapel wajib di tingkat SMP. Ini untuk pendidikan agama sebenarnya ada 3 Bapak Ibu, 3 jam, termasuk juga Pancasila ini ada 3 jam, tetapi 2 jam nanti untuk pembelajaran di kelas, tapi 1 jam dialokasikan untuk P5 tadi. Jadi setiap mata pelajaran nanti dikurangi 1 untuk pembelajaran P5. Sehingga nanti gurunya mengajarnya 2 JP, tetapi di Dapodik ditulis 3 JP karena nanti menjadi fasilitator proyek. Nah, ini hampir sama, yang beda hanya ini informatika. Sama ini Bapak Ibu, mapel seni dan prakarya. Nanti anak milih 1. Kalau sudah milih prakarya ya enggak usah milih seni. Ini tergantung SDM Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu. Kalau adanya seni tari ya seni tari, yang lainnya enggak usah kan gitu. Nanti ini menyediakan ini, tapi anak milih 1 gitu ya, tergantung kemampuan sekolah masing-masing. Kemudian untuk MTS untuk madrasah ini juga sama gitu ya. Tetapi bedanya adalah kalau madrasah ini sudah dikurangi jamnya untuk proyek, sehingga nanti Pancasila ya 2. Tapi kalau di sini Pancasila sebenarnya ada 3. Jadi nanti kalau jadwalnya pilih sistem blok, nanti berarti ini balik lagi menjadi 3. Tapi kalau ini sistem blok sudah tidak bisa 3, nanti bisa ditambah secara manual. Gitu ya Bapak Ibu, ini bedanya sama, hanya apa tadi, informatika sama seni tadi. Kalau dulu kan informatika dan prakarya menjadi pilihan, salah satunya yang mana lah, nanti informatika sudah wajib, sementara prakarya menjadi pilihan dari seni-seni ini. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, informatika itu beda dengan TIK loh ya. Kalau hanya sekedar komputer itu sudah lama, zamannya itu sudah kelewat. Zaman sekarang itu bukan soal komputer saja, tapi sudah informatika itu lebih luas. Nah, cakupan informatika itu ada 3, yaitu yang pertama berpikir komputasi sebagai landasan berpikir. Nah, ini tentu dijelaskan ya panjang sekali Bapak Ibu. Yang jelas di sini ada, kalau ngomong soal berpikir komputasi, di situ nanti ada otomatisasi, ada pola, ada algoritma, nanti ada di sini. Ya, jadi nanti materi informatika ya ada ini juga, bukan hanya soal TIK ngetik komputer, cara pakai komputer, tidak, tapi lebih luas dari itu. Nah, disiplin ilmu informatika itu ini ada 5, ada algoritma juga ini. Nah, TIK menjadi salah satu bagian dari informatika. Jadi nanti ketika ngajar informatika, jangan kaget kalau lihat bukunya, loh kok tidak ngetik Microsoft Word, Excel saja. Memang informatika itu lebih luas daripada TIK. TIK hanya bagian dari informatika. Nanti mapelnya bukan TIK tapi informatika. Oke Bapak Ibu, soal pembelajaran berbasis proyek kalau di SMP itu nanti 1 tahun ajaran itu kita mengadakan 3-4 proyek P5 dengan tema yang berbeda. Nanti ada 7 tema yang bisa dipilih. Untuk temanya nanti bisa dilihat di video yang lainnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kami tutup, ini kami bandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang berbeda. Itu apa toh? Nah, nanti supaya kita lebih jelas. Oke, yang pertama untuk kurikulum 2013, kompetensi yang dituju berdasarkan KIKD yang disusun per kelas. Jelas ya, dulu itu KIKD per kelas, berarti kelas 7 KD-nya ini, kelas 8 KD-nya ini, kelas 9 KD-nya ini, sudah ditentukan dulu. Nah, nanti kurikulum Merdeka, kompetensi yang dituju, yang diajarkan ke siswa itu berdasarkan capaian pembelajaran per fase, gitu ya. Berarti fasenya untuk SMP itu sama semuanya, hanya ada 1. Nanti kita memecah mana yang untuk kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9. Nah, itu memberi kesempatan untuk sekolah-sekolah yang terbiasa berinovasi. Tapi kalau kita kepengen sudah ada susunannya, ya tinggal kita pakai buku panduannya saja, buku siswa dan buku guru. Di situ sudah disusun yang untuk kelas 7 ini, kelas 8 ini, kelas 9 ini. Yang kedua, dulu pendekatannya itu saintifik, sekarang nanti pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita meyakini bahwa di kelas kita itu siswa itu beragam kecepatan belajarnya, beragam titik awal belajarnya, beragam cara belajarnya. Lah nanti kita menyesuaikan
Jangan hanya satu satu cara saja, kasihan anak-anak. Nah, ibarat orang kalau ada yang gendut, ada yang kurus, nanti kalau kita berikan baju ukuran yang sama, ya kasihan. Kasihan salah satu, bahkan bisa jadi dua-duanya malah kasihan, tidak pas. Nah, makanya kita menyesuaikan seperti itu. Ya, ini sudah kami bahas di video yang lain. Kemudian dulu untuk penilaian formatif dan sumatif itu sama nilainya untuk perbaikan pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. Tetapi nanti porsi penilaian formatif itu lebih diperbanyak. Penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Itu ya. Berarti asesmen ini kita lakukan selama proses pembelajaran. Oh, ternyata hari ini saya ngajarnya itu kurang maksimal karena kesalahannya di sini. Nanti kita perbaiki, kita memperbaiki, siswa-siswi juga memperbaiki cara belajarnya sehingga nanti pembelajaran semakin berkualitas. Oke. Kemudian yang keempat, dulu penilaian itu terpisah, pengetahuan sendiri, sikap sendiri, keterampilan sendiri. Ya, nanti penilaiannya hanya ada satu, jadi satu. Pengetahuan, sikap, keterampilan sudah jadi satu. Rapotnya nanti nilainya hanya satu angka, itu saja. Kalau dulu pengetahuan sendiri, sikap sendiri, keterampilan sendiri. Nah, kalau dulu terlalu fokus pada pembelajaran intrakurikuler. Sebenarnya ada kesempatan sampai 50% pembelajaran kokurikuler, tetapi jarang sekali digunakan. Lah, nanti diwajibkan untuk kurikulum merdeka supaya kita nanti benar-benar mengadakan kegiatan kokurikuler di mana tadi adalah untuk penguatan karakter siswa-siswi kita. Kemudian untuk selanjutnya kurikulum 2013 itu jam pelajarannya disusun per minggu. Nah, dulu ya, kalau matematika 5 jam ya setiap minggu 5 jam terus. Lah nanti kurikulum merdeka jam pelajaran disusunnya per tahun. Satu bendel, satu gelondongan per tahun. Kenapa? Ya untuk memberi kesempatan sekolah melakukan inovasi. Tapi kalau kepengen per minggu, ya monggo silahkan. Sampai pemerintah memberikan celah untuk inovasi. Itu saja. Kemudian selanjutnya satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran. Tapi nanti di kurikulum merdeka juga memberi kesempatan. Mau berbasis mata pelajaran silakan, mau tematik silakan, mau terintegrasi juga silakan. Tergantung keinginan sekolah masing-masing. Nah, kalau dulu prakarya atau informatika siswa memilih salah satu. Kalau dulu kan kalau milih prakarya berarti sudah tidak ada informatika. Kalau pilih informatika sudah tidak usah pilih prakarya. Lah nanti informatika menjadi mapel wajib dan prakarya masuk pilihan bersama dengan mapel seni. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Oke Bapak Ibu, kami rasa sudah cukup ya. Semoga ada manfaatnya, semoga memberi pemahaman tentang penerapan kurikulum merdeka di tingkat SMP. Jangan lupa mampir di YouTube kami kurikulum SMP. Di sana kami akan lebih fokus membahas tentang SMP. Bapak Ibu yang menginginkan PowerPoint dari ini untuk kegiatan MPLS atau untuk pelatihan, kami sudah menyediakan beberapa PowerPoint. Nanti Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WA kami ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.